Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5609 dan bab 5610. Dongeng Donghua. Bab 5609, terlewatkan. Ledakan. Aura yang jian yang menyala-nyala dan menakutkan menyembur keluar, seperti matahari yang terik, langsung turun ke ruang jurang yang hampa ini. Kekuatan dunia. Kaisar Naga Penjara bergumam, dan pada saat ini, Qin Chen juga melepaskan jejak aura aslinya. Dalam sekejap, aura dunia yang mengepul membakar luka di tubuh Kaisar Naga Penjara, dan gumpalan asap putih benar-benar keluar. Kamu benar-benar dari dunia ini. Kaisar Naga Penjara terkejut. Dia berasal dari Yang Jian, berasal dari Laut Semesta, dan merupakan musuh dunia abais. Hampir tidak mungkin baginya untuk bekerja sama dengan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Mungkinkah kamu menyelamatkan Netherworld di Laut Semesta? Penjara naga tiba-tiba menoleh sambil berpikir. Tidak apa-apa sekarang. Setelah menahan aura dunia di sekitarnya, Qin Chen memandang penjara Kaisar Naga dengan tenang. Tapi dia, Kaisar Naga Penjara memandang ke arah Taiyin Mingnu, ragu-ragu sejenak, menyipitkan matanya dan berkata, dia jelas telah bergabung dengan orang-orang abais. Orang-orang abais adalah orang-orang yang paling sombong dan jahat di dunia, bagaimana mereka bisa bersedia melakukannya? Bekerja sama dengan Anda. Ini adalah kekhawatiran terbesar Kaisar Naga Penjara. Setelah ditekan di sini selama bertahun-tahun, dia juga bertemu dengan beberapa anggota suku abais, dan bahkan merasakan terlalu banyak aura jurang maut. Sehingga dia dapat melihat sekilas bahwa Taiyin Mingnu telah bergabung dengan anggota suku abais. Penduduk abais tidak mau tunduk pada orang kuat manapun di lautan alam semesta, dan bahkan mereka hanya memiliki hubungan kerja sama dengan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Dengan arogansi masyarakat abais, akankah mereka bekerja sama dengan masyarakat Sunworld? Dan menuruti perintah orang-orang di dunia. Qin Chen tersenyum, jadi Anda mengkhawatirkan hal ini. Dia memandang Taiyin Mingnu, yang tiba-tiba menjadi bersemangat dan gemetar, kulitnya merinding, seperti burung puyuh yang ketakutan. Hei Lian, tolong keluar dan jelaskan. Angkat tanganmu. Ledakan. Aura menakutkan langsung turun ke kepala Taiyin Mingnu, dan utusan suci teratai hitam dengan paksa ditarik keluar dari lautan jiwanya. Hei Lian telah bertemu denganmu, Tuan. Utusan suci teratai hitam buru-buru berlutut di depan Qin Chen, menundukkan kepalanya, memperlihatkan tubuh anggunnya. Kepalanya menunduk, berperilaku sangat baik, seperti daging ikan di talenan, membiarkan Qin Chen mengambilnya. Tampilan dan gerakan ini membuat Kaisar Naga Penjara tercengang sejenak ini. Jika bukan karena aura jurang pada utusan suci teratai hitam di depannya begitu nyata, Kaisar Naga Penjara hampir akan mengira dia akan terpesona. Dan, Qin Chen menyipitkan matanya. Boom, tanda guntur yang menakutkan muncul di benak orang suci teratai hitam. Tanda ini tercetak di lautan jiwanya. Begitu dia membuat perubahan apapun, itu akan diaktifkan. Itu adalah sangat jelas. Segel jiwa. Apakah sebenarnya ada segel jiwa di dunia ini yang dapat menekan klan abais? Kaisar Naga Penjara tersentak, pikirannya bergetar ketakutan. Jika dia memiliki keraguan sebelumnya, dia tidak lagi memiliki keraguan saat ini, bahkan jika suku abais ingin menipunya. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun memberi tanda jiwa di pikirannya. Anak muda, tidak Qin. Tuan Muda Chen. Aku ingin tahu apa yang ingin kamu ketahui. Melihat ekspresi cemas di wajah Kaisar Netherworld, Kaisar Naga Penjara buru-buru mengubah kata-katanya.
Saya ingin tahu situasinya di sini, mengapa Anda ditekan di sini, dan benda apa yang disegel di altar di sini. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, "Ya." Kaisar Naga Penjara segera mulai berbicara. Ternyata setelah Permaisuri Ming Yue menghilang secara misterius, ia kehilangan perwalian Permaisuri Ming Yue, pemimpin dari 4 Kaisar Agung. Pada awalnya, dunia bawah bisa tetap stabil. Namun lambat laun kekuatan besar di dunia bawah mulai kehilangan kendali, menyebabkan banyak kekacauan. Bicara tentang kehidupan. Untuk meringankan konflik di dunia bawah, seluruh dunia bawah terpaksa melancarkan perang melawan Laut Kosmik. Hasil akhirnya sangat tragis. Banyak kekuatan di dunia bawah dimusnahkan. Bahkan Kaisar Netherworld tiba-tiba jatuh ke Laut Kosmik. Pada saat itu, seluruh dunia bawah berada dalam keadaan suram, dan semua kehidupan berada dalam reruntuhan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah terpaksa mundur kembali. Pada saat itu, Kaisar Naga Penjara dan beberapa orang kuat secara tak terduga mendengar dari Kaisar Wu Yue Ming bahwa Kaisar Nether belum meninggal, tetapi telah kembali hidup-hidup dari Laut Kosmik dan saat ini sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya di Gunung Hun Yue. Selain itu, mereka merasakan ada sesuatu yang mencurigakan seperti aura Kaisar Netherworld yang datang dari mereka, jadi mereka percaya itu benar dan bergegas ke Gunung Hun Yue sesegera mungkin. Tanpa diduga, dia disergap oleh Kaisar Wu Yue Ming, dan baru kemudian dia mengetahui bahwa Kaisar Wu Yue Ming sebenarnya telah bergabung dengan klan Abais. Di bawah pengepungan Kaisar Wu Yue Ming dan orang-orang kuat dari Jurang Maut. Sekelompok dari mereka menderita banyak korban dan seluruh pasukan dimusnahkan. Kaisar Naga Penjara ditekan di sini karena kekuatannya yang kuat mempertahankan jalan menuju Jurang Maut. Selama bertahun-tahun, suku Abais dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung terus memperkuat lorong jurang ini, berharap suatu hari nanti orang kuat Jurang Maut dapat datang langsung dari sana untuk membantunya menyatukan dunia bawah. Maksudmu, ada jalan menuju jurang di bawahmu? Qin Chen berkata dengan mata menyipit. Itu benar. Kaisar Naga Penjara mengangguk, bagian ini adalah tempat gelombang pertama orang-orang kuat dari Jurang Maut datang. Namun, karena penolakan dunia bawah dan surga, orang-orang dari Jurang Maut ini tidak dapat bertahan di sini selama ini. Banyak dari mereka yang mundur, hanya menyisakan daun. Sebagian kecil dari mereka bergabung dengan orang-orang kuat di bawah komando Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, dan hidup di dunia bawah secara parasit. Omong-omong, Kaisar Naga Penjara hanya bisa melirik ke arah Taiyin Mingnu, tapi metode Kaisar Wu Yue Ming dan yang lainnya jauh lebih kejam. Mereka membiarkan orang-orang Abais dengan paksa menjara tubuh dan jiwa orang-orang kuat di dunia bawah dan melahap kekuatan mereka. Setelah tubuh mereka terkontaminasi dengan sebagian kekuatan hukum surgawi dunia bawah, mereka tidak lagi ditolak dengan kuat oleh hukum surgawi dunia bawah. Dan kemudian mereka bergabung dengan orang-orang kuat di bawah komando Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Dengan cara ini, reaksi penolakan akan jauh lebih kecil, dan integrasi akan lebih mudah dan nyaman. Berbicara tentang ini, Kaisar Naga Penjara berkata dengan mata dingin, kamu seharusnya melihat mayat banyak orang kuat dari dunia bawah di luar. Mayat-mayat ini adalah orang-orang kuat dari dunia bawah yang dijara secara paksa dan dimakan oleh anggota suku jurang itu kembali kemudian. Selain itu, Kaisar Wu Yue Ming terus memperkuat celah ini selama bertahun-tahun. Tujuannya memperkuat bagian ini adalah untuk memungkinkan cukup banyak anggota suku Abais datang suatu hari nanti untuk membantunya mendominasi dunia bawah. Alasan kenapa aku masih hidup adalah karena Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung masih membutuhkan kekuatanku untuk memperkuat jalur Jurang Maut. Selama bertahun-tahun, lebih dari 1 atau 2 Kaisar Agung telah mati di altar ini. Jika suatu hari aku kehilangan kegunaanku, diperkirakan juga demikian. Seperti mayat di dunia luar, mereka akan dimakan oleh suku jurang tertentu dan diubah menjadi tungku untuk memberi makan tubuh mereka.
Mata Kaisar Naga Penjara langsung meledak dengan kebencian dan niat membunuh. Apa maksudmu? Selama bertahun-tahun, lebih dari satu anggota suku Abais telah keluar dari lorong jurang ini. Hati Qin Chen tergerak. Saat ini, dia hanya melihat anggota suku Abais bernama Uka di sebelah Kaisar Bayangan. Kaisar Naga Penjara berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja ada lebih dari satu. Misalnya, Kaisar Bayangan yang menjaga tempat ini memiliki anggota suku Abais di tubuhnya. Adapun kemana perginya anggota suku Abais lainnya, saya tidak tahu karena saya telah ditekan di sini. Kaisar Penjara Naga menggelengkan kepalanya. Mata Qin Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Orang-orang Abais memiliki status yang luar biasa. Mereka yang bisa datang ke sini sangat jarang. Setiap orang adalah roti yang harum. Entah itu utusan suci teratai hitam atau Nauka, orang parasitnya adalah Kaisar Agung. Umumnya, orang-orang yang berkuasa di dunia bawah tidak terlihat oleh mereka sama sekali. Dengan kata lain, di dunia bawah ini, setidaknya ada beberapa kaisar besar yang diam-diam dikendalikan oleh kaisar dunia bawah 5 gunung dan tersebar di dunia bawah dengan identitas yang tidak diketahui. Hal ini membuat hati Qin Chen membeku. Kaisar Netherworld tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Naga Penjara, dengan kekuatanmu, bahkan jika Kaisar Wu Yueming memberitahumu bahwa aku masih hidup, bagaimana kamu bisa mempercayainya dengan mudah? Ini terlalu tidak masuk akal. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, karena kami bisa merasakan auramu, kata Kaisar Naga Penjara dengan suara yang dalam. Melihat auraku, Kaisar Netherworld mengerutkan kening, bagaimana ini mungkin? Saya telah berada di Laut Kosmik, bagaimana Anda bisa? Kaisar Naga Penjara menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu detailnya, tapi memang benar itu memang nafasmu, mirip sekali, kalau dipikir-pikir sekarang mungkin ada beberapa perbedaan, tapi karena perbedaannya tidak besar, kami kaget. Tidak dapat mengidentifikasi dengan cermat. Siapa yang berpura-pura menjadi aku? Bisakah dia sangat mirip denganku? Kaisar Netherworld bingung sejenak, tetapi Qin Chen sedikit mengernyit, sambil berpikir. Dia memandang Molly, pergi dan lepaskan rantai jurang ini. Tidak, Kaisar Naga Penjara berkata dengan tergesa-gesa. Aku tahu kamu memiliki niat baik, tetapi rantai jurang ini dikorbankan oleh orang-orang kuat di jurang maut. Klan, ya, itu sangat menakutkan. Orang ini hanyalah seorang kaisar tahap awal kan. Apalagi dia, bahkan jika dia adalah seorang kaisar tingkat awal kan. Bahkan Kaisar Netherworld mungkin tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Bahkan anggota suku Abais di tubuh Taiyin Mingnu ini tidak dapat memecahkannya, dan Kaisar Naga Penjara berkata dengan wajah jelek, selama kamu melakukan kontak dengan rantai jurang ini, itu akan diaktifkan. Jika kamu memutuskannya dengan keras, fluktuasi yang disebabkan akan dirasakan oleh Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, dan kemudian itu akan menjadi lebih merepotkan. Rantai jurang maut, tidak seperti kekuatan lain di dunia bawah, tidak dapat dipatahkan dengan mudah, dan hanya dapat dipatahkan dengan kekerasan. Yang pasti akan membuat khawatir Kaisar dunia bawah 5 gunung dan yang lainnya. Jangan khawatir, tidak ada kekerasan yang akan digunakan, kata Qin Chen dengan tenang. Pada saat ini, Molly mengabaikan kata-kata Kaisar Naga Penjara, dan langsung sampai ke rantai jurang yang mengikat Kaisar Naga Penjara. Dan langsung menyentuh salah satu rantai jurang dengan tangan kanannya. Hati-hati. Kaisar Naga Penjara tiba-tiba berubah warna. Saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas bahwa jika saya memutusnya dengan paksa, rantai jurang maut akan diaktifkan, dan tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu. Kenapa orang ini begitu ceroboh? Tetapi sebelum dia selesai berbicara, saat berikutnya, mata Kaisar Naga Penjara tiba-tiba membelalak. Saya melihat bahwa setelah rantai jurang dipegang oleh Molly, tidak hanya tidak terjadi kerusuhan sama sekali, tetapi juga patuh seperti anjing peliharaan, mengelilingi Molly.
Dengan postur seperti itu, seolah-olah para menteri sedang menjaga kaisar. Ini, bagaimana situasinya? Kaisar naga penjara langsung tercengang. Menarik rantai ini, tampaknya sangat luar biasa. Molly memegang rantai di tangannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini, rantai di depannya memberinya perasaan yang sangat intim, menyebabkan asal mula tubuhnya sedikit bergerak. Bangkit! Molly berteriak keras. Wow! Di mata semua orang yang tercengang. Mereka melihat bahwa rantai yang telah mengikat Kaisar Naga Penjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya langsung ditarik dari tubuh Kaisar Naga Penjara pada saat yang sama. Rantai itu terputus dari altar Abyss dan langsung jatuh ke tangan Molly. Chain of the Abyss pergi. Molly kemudian berteriak. Wow! Rantai jurang itu seperti ular dunia bawah, meledak dalam sekejap mengelilingi Molly, berenang perlahan, membentuk formasi jurang besar, memancarkan aura menakutkan yang menekan segalanya. Sebuah kesalahan. Kaisar Netherworld melotot. Bab 5610. Api Jurang Neraka. Kaisar Naga Penjara di altar bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana situasinya? Selama ratusan juta tahun, rantai jurang ini telah menekan dan memblokir orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah. Menyempurnakan asal-usul mereka dan memperkuat jalur jurang maut, ini adalah mimpi buruk bagi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah di Gunung Hunyue. Tapi sekarang sangat mudah untuk dikalahkan oleh pria kecil di depan mereka. Anak itu dikumpulkan. Apakah kamu bercanda tentang dunia bawah? Kaisar Naga Penjara masih mengingat dengan jelas adegan di mana dia seperti mayat berjalan di bawah tekanan rantai jurang selama bertahun-tahun, disiksa oleh kekuatan jurang siang dan malam, dan menderita kesakitan. Tapi sekarang, Kaisar Naga Penjara memandang Molly dengan tidak percaya. Hahaha, rantai ini cocok banget buatku. Ya, bagus banget. Molly memandang dengan penuh semangat rantai jurang yang mengelilingi tubuhnya, dengan ekspresi sangat terkejut di matanya. Wow! Rantai terlihat berkeliaran di sekujur tubuhnya, setiap rantai memancarkan aura jurang yang membuat jantung berdebar-debar. Menekan kehampaan dan mampu menembus pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Molly tampak bersemangat. Dia selalu kekurangan senjata harta karun yang lebih kuat, baik di alam semesta asli, laut kosmik, atau dunia bawah. Sekarang setelah mendapatkan Abyss Chain, dia tiba-tiba merasa seperti sedang didorong oleh lengannya. Dia merasa setelah mendapatkan Abyss Chain, kekuatannya setidaknya bisa meningkat beberapa persen, dan efektivitas tempurnya akan berubah dengan pesat. Qin Chen. Molly tanpa sadar menoleh untuk melihat Qin Chen. Karena kamu mendapatkannya sendiri, singkirkan saja rantai jurang ini, kata Qin Chen dengan tenang sebelum Molly dapat berbicara. Oke, Molly bersemangat. Dia mengangkat tangannya, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya langsung terserap ke dalam tubuhnya dan menghilang, seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa mengeluarkan suara apapun. Itu tidak benar. Tapi setelah melepaskan rantainya, Molly sedikit terkejut, kenapa dia harus meminta persetujuan Qin Chen saat dia melepaskan rantainya. Bagaimana mungkin seorang putra yang sangat kaya bisa begitu rendah hati? Memikirkan hal ini, ekspresi bangga dan gembira Molly tiba-tiba berubah menjadi jelek lagi. Kaisar Naga Penjara, kamu bebas sekarang. Qin Chen memandang Kaisar Naga Penjara di bawah, menyela keterkejutan di hatinya. Kaisar Naga Penjara tampak bingung, matanya sedikit linglung, dan dia bergumam, saya bebas. Begitu dia selesai berbicara, dia tanpa sadar naik ke langit. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan altar, tiba-tiba, penghalang jurang tak kasat mata tiba-tiba muncul di atas altar, mencoba menekan Kaisar Naga Penjara lagi. Selain rantai jurang, altar di depan Anda juga berisi kekuatan penindasan, menyegel beberapa makhluk di dalamnya. Ledakan. Penghalang jurang menyentuh tubuh Kaisar Naga Penjara. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Naga Penjara tampak terbakar.
Dia dengan gila-gilaan tersulut oleh kekuatan jurang dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Itu adalah api jurang maut. Melihat api jurang gelap yang terus-menerus menyala di tubuh Kaisar Naga Penjara, utusan suci teratai hitam terkejut dan langsung berkata tanpa berpikir. Kaisar Netherworld memandangnya, api jurang maut. Utusan suci teratai hitam mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, api ini dihasilkan oleh jurang maut. Ia dapat membakar segala sesuatu di dunia, terutama di laut kosmik ini. Tidak ada yang bisa hentikan pembakaran api jurang maut, api ini mengorbankan neraka ini. Kaisar Naga ingin sepenuhnya mencium asal-usulnya dan memperkuat jalur jurang maut. Qin Chen mengerutkan kening, oh, saya tidak menyangka altar ini begitu berguna. Harus dikatakan bahwa anggota klan Abyss dari Kaisar Wu Yueming sangat siap. Tidak hanya mereka diperkuat oleh rantai Abyss, tetapi mereka juga dihadang oleh altar Abyss. Sekali jika makhluk di dalam mencoba melarikan diri dari jangkauan altar Abyss, mereka akan langsung menyalakan altar Abyss. Api jurang membakar seluruh sumbernya dan mengubahnya menjadi nutrisi. Cara-cara ini memang sejalan dengan gaya Kaisar Wu Yueming yang sangat kejam. Utusan suci teratai hitam buru-buru berkata kepada Qin Chen, Tuan, mungkin kekuatan di tubuh Tuan Moli dapat menekan api jurang maut. Mata Moli juga bersinar, dan dia segera bergegas turun dan berkata, Qin Chen, serahkan api jurang ini padaku. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen sudah sampai di penghalang jurang. Tidak perlu, serahkan saja api jurang maut ini kepadaku. Mata Qin Chen dingin, api yang dihasilkan dari jurang maut agak menarik. Saya sedikit penasaran, apa perbedaan antara nyala api jurang ini dan api lautan kosmisku? Perbedaannya juga, beranikah Anda mengaku membakar segalanya? Qin Chen mendengus dingin saat dia berbicara, dan tangannya yang besar telah menyentuh penghalang jurang. Ledakan. Dalam sekejap, api hitam yang menakutkan mengikuti lengan Qin Chen dan menyebar ke tubuhnya. Dengan keras, seluruh tubuh Qin Chen berubah menjadi pilar api hitam yang menyala dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya tampak seperti manusia yang terbakar. Terbakar dengan ganas di ruang kosong ini. Api jurang maut menyala dalam sekejap, dan tidak ada makhluk yang menyentuhnya yang dapat menghentikan pembakarannya. Wajah Kaisar Netherworld tiba-tiba berubah. Dia merasa sedikit tidak nyaman ketika dia ingin melangkah maju, dan berkata dengan cemas, Hei, Nak Qin Chen, kamu sangat ceroboh. Serahkan saja api jurang itu kepada si kecil iblis. Lagi pula dia punya jurang maut, darah klan, jurang maut ini. Api tersebut seharusnya tidak dapat membakarnya sampai mati, dan meskipun dibakar sampai mati, tidak akan menimbulkan bahaya yang serius. Tidak sakit. Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang harus kami lakukan? Kaisar Netherworld memandang Qin Chen yang berkobar dan sama cemasnya seperti semut di panci panas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Moli, yang mendengar ini, mau tidak mau melihat Kaisar Netherworld dengan tatapan wajah jelek. Li, sialan. Apakah orang tua abadi ini sopan? Dia benar-benar mati secara tidak adil saat itu. Boom! Api jurang ini mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan, terus-menerus membakar tubuhnya, dan api jurang yang mengerikan itu juga datang langsung ke lautan jiwa Qin Chen. Dan akan langsung menyulut jiwa Qin Chen. Api teratai hijau kekacauan. Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan api teratai hijau yang kacau di benaknya. Dalam sekejap, teratai hijau mekar satu demi satu, dan nafas kacau yang tak ada habisnya memenuhi udara, langsung bertabrakan dengan api jurang. Boom! Kedua api itu berbenturan dengan cepat, adegan menakutkan terbentuk. Berderak, suara api yang merobek terdengar. Qin Chen terkejut melihat api teratai hijaunya yang kacau langsung tersulut oleh sentuhan api jurang, dan alam hijau yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat dipadamkan. Api jurang neraka terus menyerbu area api teratai hijau kekacauan, dan tidak mampu menghentikannya. Api jurang neraka sungguh kuat.
Qin Chen mengerutkan kening. Api teratai hijau kekacauan ini dibawa olehnya dari alam semesta asli. Itu adalah perpaduan api yang tak terhitung jumlahnya yang diperoleh Qin Chen saat itu. Setelah bertahun-tahun kesusahan guntur, api itu dibaptis dan dipadatkan. Itu adalah sangat kuat dan dapat digunakan untuk melawannya. Biasanya, kaisar akan menyebabkan kerusakan. Tetapi pada saat ini, di bawah pembakaran api jurang, api teratai hijau yang kacau terus mundur, yang sedikit mengejutkan Qin Chen. Yang bahkan mengejutkan Qin Chen terlebih lagi api jurang maut menyulut kekacauan, ketika api teratai hijau diaktifkan, itu sebenarnya melarutkan kekuatan asli dalam api teratai hijau kekacauan. Seolah-olah dua kekuatan yin dan yang saling menetralisir, dan jurang neraka api jelas lebih unggul. Api teratai hijau kekacauan terus mundur, lautan jiwa Qin Chen diserang oleh api jurang, dan tiba-tiba terbakar, dan setiap jejak kekuatan jiwanya dengan cepat ditelan oleh api. Dari jurang maut, pada saat ini, api jurang itu seperti binatang jurang raksasa. Dengan liar melahap semua kekuatan, apakah itu api teratai hijau kekacauan, atau tubuh dan jiwa Qin Chen, semuanya tersulut olehnya, ditelan sedikit demi sedikit olehnya, dan meluas. Dengan tidak hati-hati. Tidak heran jurang ini telah menjadi musuh bebuyutan lautan kosmik. Qin Chen tersentak saat melihat pemandangan ini, dan merasa ngeri. Meskipun dia belum pernah menerobos ke alam Kaisar Agung, tubuh dan jiwanya telah mencapai keadaan yang sangat menakutkan, dan kekuatan biasa tidak dapat membubarkannya. Hanya saja sinar api jurang ini mengandung kekuatan yang begitu menakutkan pada saat ini. Ia akan menyala sendiri sepenuhnya. Setelah dilepaskan, itu akan menjadi seperti wabah. Bagaimana orang-orang kuat di laut kosmik bisa melawan klan jurang? Petik 2. Tuan, he. Melihat api gelap di tubuh Qin Chen menyala semakin ganas, ekspresi Tai Yin Mingnu dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka tiba-tiba menjadi sangat cemas. Kaisar Netherworld, kekuatan dari jiwa keluar dari tubuhmu, yang berarti jiwanya mereka semua telah tersulut. Sekarang kita dalam masalah besar. Pikirkan cara cepat. Utusan suci teratai hitam sangat cemas. Bahkan dia, anggota suku Abais, tidak berani menyentuh api Abais dengan mudah. Qin Chen terlalu ceroboh. Kaisar Netherworld juga menjadi cemas, apa yang bisa saya lakukan tentang ini. Dia segera melihat ke arah Molly dengan tergesa-gesa. Iblis kecil, cepat, naik dan pimpin api jurang menjauh dari Qin Chen dan Kaisar Naga Penjara, dan bawa ke dirimu sendiri, tapi kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada mereka. Molly. Sialan. Dengar, apakah ini kata-kata manusia? Ya, Kaisar Netherworld ini adalah seorang pembudidaya hantu di dunia bawah, dan dia bukan manusia. Kata-kata macam apa yang bisa dia ucapkan? Wajah Molly itu jelek, tapi hatiku masih sedikit bangga. Sepertinya Qin Chen masih tidak bisa hidup tanpanya di dunia bawah ini. Meskipun dia ada di dalam hatinya, Molly terus bergerak. Dia mengambil langkah maju dan berjalan langsung menuju Qin Chen, ingin memberinya api jurang maut. Api jurang di depannya tidak memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Sebaliknya, itu memberinya perasaan yang sangat hangat. Tetapi sebelum dia bisa menyentuh Qin Chen, dia mendengar Qin Chen tiba-tiba terbungkus dalam api gelap, dan dia berkata dengan tenang, "Tidak perlu." Kata-kata itu jatuh. Boom! Guntur yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuh Qin Chen. Di bawah guntur ini, api jurang yang menyelimuti Qin Chen dan tidak dapat dipadamkan langsung dipadamkan. Itu dimusnahkan dalam sekejap. Penghakiman. Murid Kaisar Netherworld menyusut. Ekspresi Molly juga sedikit berubah. Ketika kilat muncul, tanda peringatan muncul secara misterius di totem jurang jauh di dalam jiwanya, seolah-olah dia merasakan musuh alami. Secara umum, ada perasaan ketakutan. Bukankah begitu? Saya akhirnya memiliki di belakang panggung, bukankah saya lebih rendah dari Qin Chen? Hati Molly langsung tenggelam, dan wajahnya berubah jelek. Ya, api jurang maut, sungguh luar biasa.
Dalam benak Qin Chen, nyala api gelap naik perlahan, diselimuti oleh kekuatan guntur, jinak seperti kucing. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.